warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan, aku Jahra Palianti dari kelas 11 C Farmasi yang bernomor absen 33. Kali ini aku mau ngajak kalian untuk mengenal apa itu resep. Kemudian kita juga akan mengenal bagian-bagian di dalam resep. Selanjutnya kita akan melakukan screening pada resep yang telah diberikan. Di dalam resep tersebut juga terdapat beberapa obat yang perlu kita bahas satu persatu. Selanjutnya kita akan melakukan copy resep atau menyalin resep yang telah diberikan tadi. Dan yang terakhir kita akan melakukan pemberian informasi obat atau biasa disebut dengan bio. Jadi mari kita simak video selanjutnya. Pada bagian pertama kita akan membahas tentang resep. Apa itu resep? Resep merupakan permintaan tertulis dari seorang dokter yang diberi izin menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, diberikan kepada apoteker pengelola apotek untuk menyediakan dan memberikan obat-obatan kepada pasien. Manfaat dari hal ini yaitu sebagai tindakan terakhir untuk menentukan diagnosa dan menentukan terapi kepada pasien yang diwujudkan dalam bentuk resep. Resep biasanya hasil analisa kesehatan, pengamatan gejala, dan kesesuaian obat terhadap suatu penyakit. Ukuran lembar resep berbentuk persegi panjang dengan lebar 10-12 cm dan panjang sekitar 15-20 cm. Pada umumnya resep terbagi menjadi dua. Yang pertama, formula officinalis merupakan resep yang tercantum dalam buku farmakope atau buku berstandar lainnya. Yang kedua, formula magistralis merupakan hasil dari pendapat dokter yang ditulis, kadang-kadang merupakan gabungan antara formula officinalis dengan penambahan atau pengurangan. Inilah yang biasanya disebut dengan resep. Komponen resep menurut fungsinya terbagi atas. Yang pertama, remedium kardinal merupakan bahan obat utama atau pokok. Yang kedua, remedium adjuvan merupakan bahan obat untuk menunjang obat utama. Yang ketiga yaitu korigen merupakan zat tambahan yang digunakan untuk memperbaiki bau, rasa, dan warna dari bahan obat utama. Korigen terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu korigen aksionis, digunakan untuk memperbaiki kerja dari bahan obat utama. Yang kedua yaitu korigen odoris, digunakan untuk memperbaiki bau. Yang ketiga yaitu korigen saporis, digunakan untuk memperbaiki rasa dari obat. Yang keempat yaitu korigen koloris, digunakan untuk memperbaiki warna. Dan yang terakhir yang kelima yaitu korigen solubis, digunakan untuk memperbaiki kelarutan dari bahan obat utama. Selanjutnya yang keempat yaitu constituents atau vehiculum atau excipients, yaitu zat tambahan. Peraturan peresepan lainnya, yang pertama yaitu jika resep mengandung obat narkotika, maka tidak boleh ada pengulangan pada resep tersebut atau iterasi. Yang kedua, resep harus ditulis dengan bahasa Latin. Yang ketiga, jika pasien memerlukan segera resep tersebut, maka dokter wajib menulis pada bagian kanan atas yaitu sito, statin, argin, pim atau periculum in mora yang artinya berbahaya bila ditunda. Resep ini wajib dikerjakan terlebih dahulu. Penyimpanan resep diurutkan menurut tanggal dan nomor urut resep. Kemudian disimpan selama kurang lebih 3 tahun. Resep yang mengandung narkotika harus dipisah. Pemusnahan resep harus dibakar atau dengan cara lainnya yang memadai. Kemudian harus dibuat berita acara sebanyak rangkap 4 dan perlu ditandatangani oleh APA dan petugas lainnya yang berhak. Berikut contoh resep yang bisa kita lihat. Nah, udah tahu kan apa itu resep? Lanjut, di bagian kedua kita akan membahas apa aja sih bagian-bagian di dalam resep. Satu resep akan lengkap jika memuat beberapa bagian. Nah, apa saja sih beberapa bagian tersebut? Mari kita simak lanjutan videonya. Pada bagian pertama yaitu inskripsio, memuat nama dokter, alamat dokter, nomor izin praktek dokter, dan tanggal penulisan resep tersebut. Kemudian invokasio terdapat pada bagian kiri setiap penulisan resep yang berarti ambillah. Selanjutnya yaitu ordinasio atau preskripsio, memuat nama obat, jumlah obat, bentuk yang akan dibuat, dan cara membuat obat tersebut. Kemudian yaitu signatura, aturan pakai dari obat tersebut. Dan yang terakhir yaitu subskripsio, memuat tanda tangan atau paraf dari dokter yang telah menulis resep tersebut. Nah, udah tahu kan bagian dari resep? Kemudian kita juga sudah membahas bagian-bagian dari resep. Lanjut, kita akan melakukan screening pada resep yang telah diberikan pada berikut ini. Nah, sekarang mari kita melakukan screening pada resep yang telah diberikan. Ini resepnya. Karena lewat handphone tidak jelas, jadi saya memilih untuk memprintnya. Setelah di print ini resepnya.
Baik, mari kita mulai screening resep ini. Pada bagian pertama yaitu inskripsio. Inskripsio di sini memuat nama dokter, nomor izin praktek dokter, kemudian alamat praktek dokter, alamat rumah praktek dokter. Terkadang juga termuat nomor telepon dari dokter tersebut dan juga tanggal pembuatan resep ini. Itu di bagian inskripsio. Pada bagian invokasio terdapat tanda R, yaitu resipe di setiap obatnya, yang berarti ambillah. Di sini terdapat 3 R, yaitu 3 karena 3 obat. Pada bagian ordinasio atau preskripsio memuat nama obat, jumlah obat yang diminta yaitu 1 botol, bentuk obat yang akan diminta yaitu sirup. Terkadang juga termuat cara membuat obat tersebut, tetapi itu hanya tertera pada resep obat racikan. Signatura dari resep ini juga terdapat, yaitu Signa Terdedie Cochlearity Unus. Terakhir yaitu subskripsio. Ini memuat paraf dokter di setiap obatnya. Ini juga terdapat, kalian bisa lihat di bagian ini. Yang ini 3. Yang ini. Bahkan di bagian pro ini artinya kepada siapa obat ini dibuat, yaitu kepada anak saupa dengan umur 1 tahun, dan juga alamat dari pasien tersebut. Nah, resep ini tadi sudah memuat semua bagian-bagian resep. Berarti resep ini sudah bisa dikatakan resep yang lengkap karena sudah memuat semua bagian yang terdapat di dalam resep, yaitu inskripsio, invokasio, ordinasio atau preskripsio, signatura, dan subskripsio. Kemudian pro yang menandakan bahwa kepada siapa resep tersebut dibuat. Jadi resep ini sudah bisa dikatakan lengkap karena sudah memuat semua bagian itu. Kita sudah melakukan screening pada resep tadi. Nah, di dalam resep tersebut pasti memuat bagian-bagian resep tadi kan? Berarti resep tersebut sudah layak dikatakan resep. Untuk masing-masing obat yang ada di resep ini, kita akan simak di video selanjutnya. Obat yang pertama yaitu Cohistan sirup. Obat ini termasuk dalam golongan obat bebas terbatas, yang berarti obat-obatan dalam jumlah tertentu dapat dibeli tanpa menggunakan resep dokter. Setiap 5 ml atau setiap sendok tehnya mengandung 50 mg guaifenesin, kemudian chlorpheniramine maleate atau CTM mengandung sekitar 1 mg. Kegunaan atau indikasi dari obat ini untuk meredakan batuk berdahak dan alergi. Aturan pakai dari obat ini diminum per oral sebanyak 3 kali sehari 1 sendok teh dengan menggunakan sendok ini. Efek samping dari obat ini yaitu mual, pandangan kabur, mulut kering, dan yang paling utama yaitu mengantuk. Sinonim dari obat ini yaitu konidin dan paratusin. Obat yang kedua yaitu pamor. Obat ini termasuk dalam golongan obat bebas, yang berarti obat ini boleh dibeli dan digunakan tanpa resep dokter. Setiap 5 ml atau setiap 1 sendok teh dari obat ini mengandung sekitar 120 mg paracetamol. Bentuk sediaan dari obat ini yaitu sirup. Indikasi atau kegunaan dari obat ini untuk meredakan nyeri dan menurunkan demam. Aturan pakai dan cara penggunaan dari obat ini diminum per oral sebanyak 3 kali sehari 1 sendok teh menggunakan sendok ini yang terdapat di dalam. Kontraindikasi atau jangan dikonsumsi pada kondisi penderita yang memiliki gangguan fungsi hati dan ginjal yang berat, kemudian penderita yang memiliki hipersensitif terhadap obat ini. Perhatian khusus pada obat ini pada penderita penyakit ginjal dan pada penderita yang mengkonsumsi alkohol. Hentikan pemakaian dari obat ini jika demam atau nyerinya sudah mereda. Efek samping dari obat ini, penggunaan jangka lama dapat menyebabkan kerusakan hati, reaksi hipersensitivitas, dan yang terakhir yaitu efek samping ringan terhadap saluran pencernaan yaitu mual dan muntah. 2 sinonim dari obat ini yaitu Cupanol dan Sanmol. Obat yang ketiga yaitu Trimoxul. Obat ini termasuk dalam golongan obat keras, yang berarti hanya dapat dibeli dengan menggunakan resep dokter.
Setiap 5 mili atau setiap 1 sendok tehnya mengandung trimetoprim sebanyak 40 mg dan sulfamethoxazole sebanyak 200 mg. Bentuk sediaan dari obat ini yaitu sirup. Aturan pakai dan cara penggunaan obat ini diminum 2 kali sehari 1 sendok teh menggunakan sendok yang sudah tersedia di dalamnya. Indikasi dari obat ini yaitu sebagai antibiotik yang digunakan untuk mengobati infeksi saluran kemih, pernapasan, pencernaan, dan infeksi lainnya. Jadi obat ini harus dihabiskan karena termasuk dalam golongan antibiotik. Kontraindikasi atau jangan dikonsumsi pada pasien dengan hipersensitivitas terhadap trimetoprim dan sulfamethoxazole. Kemudian pada pasien dengan anemia megaloblastik karena kekurangan folate. Kemudian pada pasien anak di bawah umur 2 bulan. Dan yang terakhir pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal dan gangguan fungsi hati. Efek samping dari obat ini yaitu mual, muntah, diare, ruam pada kulit, dan kemerahan pada kulit. Dan gejala-gejala lainnya dapat muncul secara tiba-tiba. Sinonim dari obat ini yaitu pasiprim dan sepaprim. Nah, udah ngebahas satu persatu kan obat yang ada di resep tadi. Selanjutnya kita akan melakukan copy resep atau menyalin resep yang telah diberikan tadi. Mari kita simak lagi videonya. Salinan resep atau copy resep merupakan salinan yang dibuat oleh apotek yang memuat semua keterangan yang ada di resep asal. Istilah lain dari copy resep yaitu apograf, exemplum, dan abscript. Salinan resep hanya boleh diperlihatkan oleh dokter yang menulis resep tersebut, pasien, dan yang terakhir yaitu petugas kesehatan yang berwenang menurut undang-undang. Nama, nomor absen, dan kelas. Pada form 1 terdapat form perhitungan bahan. Form ini digunakan hanya untuk resep racikan. Terus di form kedua yaitu form perhitungan biaya. Form ini merupakan hitungan harga semua obatnya. Pada bagian form 3 ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Yang pertama yaitu nama dan alamat apotek. Kemudian nama apa dan nomor surat izin apotek. Kemudian nama, umur, dan alamat pasien. Kemudian dokter yang menulis resep tersebut. Tanggal penulisan resep, tanggal dan nomor resep, tanda R, tanda date atau nedet. Untuk date, untuk obat yang sudah diserahkan. Untuk nedet, untuk obat yang belum diserahkan. Tidak ada di sini. Atau tanda ITER, muat PCC atau Pro Copy Conform. Di sebelahnya ada paraf kecil yang menulis salinan resep ini. Kemudian nama apoteker dan parafnya juga, dan cap juga. Ada yang terlupa tadi, ada paraf penutup untuk menutup resepnya. Obat yang pertama dibaca Recipe Cohistansi Rupus plus Numero 1. Signa terdedie cochlearti unus. Yang artinya, ambillah kohistan sirup sebanyak 1 botol. Tandai 3 kali sehari 1 sendok teh. Yang kedua yaitu Recipe Pamol Sirupus plus Numero 1. Signa terdedie cochlearti unus. Yang artinya, ambillah pamol sirup sebanyak 1 botol, tandai 3 kali sehari 1 sendok teh. Akhir yaitu Recipe Trimoxul Sirupus plus 1. Signa bis dedie cochlearti unus. Yang artinya, ambillah Trimoxul sirup sebanyak 1 botol, tandai 2 kali sehari 1 sendok teh. Bisa kita baca yaitu Recipe Cohistan Sirupus plus Numero 1. Signa terdedie cochlearti unus. Artinya, ambillah kohistan sirup sebanyak 1 botol, tandai 3 kali sehari 1 sendok. Kedua yaitu Recipe Pamol Sirupus plus Numero 1. Signa terdedie cochlearti unus. Yang artinya, ambillah pamol sirup sebanyak 1 botol, tandai 3 kali sehari 1 sendok teh. Obat yang terakhir yaitu Recipe Trimoxul Sirupus plus Numero 1. Signa bis dedie cochlearti unus. Artinya, ambillah Trimoxul sirup sebanyak 1 botol,
tandai 2 kali sehari 1 sendok. Untuk obat yang kedua yaitu diberikan nomor juga, tanggal pembuatan, nama pasien, tandai 3 kali sehari 1 sendok teh, diberikan label KD atau kocok dahulu karena sirup juga. Untuk obat yang terakhir tadi yaitu Trimoxul, ditulis nomor resep, terus ini 3 tanggal dibuatnya resep, nama pasien, tandai 2 kali sehari 1 sendok teh. Ini harus dihabiskan karena antibiotik. Terus ditambahkan label kocok dahulu karena sirup, dan label NI atau neiteratur yang berarti tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Untuk tabel yang terakhir ini yaitu tabel kwitansi apotek. Nomor 1 karena resepnya bernomor 1 sudah diterima dari Nyonya Dewi karena kakak dari pasien tadi. Banyak uangnya sebanyak 45.000 karena tertera di sini. Tanggal resep hari Rabu tanggal 22 April tahun 2020. Nama pasien Saupa, alamat Jalan Teluk Tiram Darat Gang Bahagia, dokternya Dr. Gladys Gunawan, dan jumlah harganya 45.000. Di sini tertulis Banjarmasin, tanggal ditulisnya tadi para apoteker atau para apoteker yang meracik. Kemudian ini ditulis. Oh ya, untuk form 2 perhitungan biaya itu tertulis Hoisin sirup sebanyak 1 botol, harga 1 botolnya 9.700. Yang kedua yaitu Pamol sirup, harga 1 botolnya yaitu 9.500. Terus yang ketiga Trimoxul sirup sebanyak 1 botol, harga per botolnya yaitu 42 sebanyak 1 botol, harga per botolnya yaitu 24.300. Dan jumlahkan, perlu ada para penutup, total harganya 43.500. Tuslahnya 1.500 karena per obat. Satu obatnya 500 rupiah. Jadi dikali 3 1.500, diskonnya 0%, total harganya 45.000. Udah tahu kan gimana caranya melakukan copy resep atau menyalin resep? Nah, di bagian terakhir kita akan melakukan pemberian informasi obat atau PIO. Simak video terakhir. Siang, ada yang bisa saya bantu? Siang juga. Mohon maaf sebelumnya izinkan saya ngasih hand sanitizer dulu. Ya, ada apa Mbak? Jadi begini, adik saya sakit. Saya disuruh dokter menebus resep ini. Baik, tunggu sebentar ya, saya cek dulu. Baik Mbak, alhamdulillah untuk obatnya tersedia. Jadi mau ditebus sekarang? Ya Mbak. Baik, mohon ditunggu lagi ya, saya sedang siapkan obatnya. Pasien nomor 3213. Iya Mbak. Baik, ini obatnya. Mohon maaf sebelumnya, bolehkah saya minta waktunya sebentar? Jika saya boleh tahu, Mbak siapanya dari anak Saupa? Saya kakaknya. Apakah benar Mbak telah mengunjungi Dr. Gladys Gunawan? Iya. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Zahra Palianti. Saya di sini sebagai apoteker atau sebagai tenaga teknis kefarmasian. Baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai resep yang telah Mbak tebus. Obat yang pertama yaitu Hoisin sirup, diminum 3 kali sehari 1 sendok teh atau setiap 8 jam sekali. Obat ini digunakan untuk meredakan batuk berdahak.
Obat ini diminum sebelum atau sesudah makan, tapi alangkah lebih baiknya diminum sesudah makan, karena jika sebelum makan dapat mengiritasi lambung. Dan juga obat ini jangan diminum ketika ingin melakukan aktivitas, karena dapat menyebabkan kantuk. Obat yang kedua yaitu Pamo sirup, diminum 3 kali sehari 1 sendok teh atau setiap 8 jam sekali. Obat ini digunakan untuk menurunkan demam atau meredakan nyeri. Alangkah lebih baiknya diminum sesudah makan. Boleh juga diminum sebelum makan, tetapi jika sebelum makan dapat mengiritasi lambung. Hentikan pemakaian obat ini jika demam atau nyerinya sudah mereda. Obat yang terakhir yaitu Trimoxul sirup, diminum 2 kali sehari 1 sendok teh atau setiap 12 jam sekali. Obat ini antibiotik, jadi harus dihabiskan ya. Alangkah lebih baiknya juga diminum sesudah makan, karena kalau sebelum makan seperti tadi dapat mengiritasi lambung. Baik, sebelum saya mengakhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Saya mau bertanya, Ya. obat ini bisa digunakan dari umur berapa ke berapa ya Kak? Kalau obat ini bisa diminum mulai dari anak bayi sampai anak umur 12 tahun. Soalnya bisa aja buat ponakan saya Mbak. Bisa aja Mbak, nggak apa-apa. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya coba. Ini saya ambil dulu resepnya ya. Untuk total semuanya 45.000. Ini Mbak. Bayar dulu ya. Ini kembaliannya. Kami tidak menyediakan plastik dan kami sedang mengurangi penggunaan plastik. Jadi bisa disimpan di kantong sendiri. Saya ambil ya Mbak. Iya. Terima kasih, semoga lekas sembuh. Nah, kalian udah tahu kan pemberian informasi obat atau biasa disebut dengan PIO kepada pasien? Udah deh, ini bagian dari terakhir video saya. Terima kasih telah menonton. Saya berharap video ini dapat bermanfaat dan sebagai penunjang ilmu pengetahuan atau menambah wawasan baru dari kalian. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.